Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Soimin, soimat, saudara-saudaraku yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kita panjatkan pada Allah. Alhamdulillah, hingga detik ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat iman, Islam, sehat, dan kesempatan. Dan alhamdulillah kita bisa berjumpa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini membawa kita banyak keberkahan untuk hidup kita. Amin ya robbal alamin. Tak lupa sholawat dan salam untuk Rasul tercinta Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang disayangi Allah, kita sering mendengar kata tauhid. Menurut para ulama, tauhid adalah kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Tauhid adalah modal terbesar dari seorang hamba untuk meraih keridhaan dan kecintaan Allah di dunia dan di akhirat. Tauhid secara bahasa berasal dari kata kerja wahada yuwahidu, yang artinya meyakini sesuatu itu tunggal atau esa. Adapun yang dimaksud tauhid secara istilah ialah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal-hal yang menjadi kekhususannya, yaitu dalam hal rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya, yaitu kita meyakini bahwa hanya Allah saja yang menciptakan seluruh makhluk di alam semesta ini. Hanya Allah saja yang memberi rezeki, dan hanya Allah saja yang menghidupkan dan mematikan makhluknya. Sedangkan tauhid uluhiyah yaitu mengesahkan Allah dalam peribadahan, yaitu hanya Allah satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau Allah kami memohon pertolongan. Dan firman Allah di surat yang lainnya itu dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kepada Allah. Saudaraku yang berbahagia, selanjutnya kita bahas tentang tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat yang menjadi hak Allah. Contohnya As-Sami', Allah Maha mendengar. Maka kita hanya yakini hanya Allah saja yang mempunyai pendengaran yang sempurna. Sangat jauh berbeda dengan kemampuan pendengaran makhluknya. Pendengaran manusia terbatas sekali, hanya bisa mendengar suara paling jauh jarak 100 meter. Dan kemampuan pendengaran Allah itu melebihi dari makhluknya. Allah mampu mendengar jutaan, ribuan, ratusan, puluhan, berkilo-kilometer suara. Bahkan Allah mampu mendengar saat ada orang yang berbisik-bisik. Dari tauhid asma wa sifat yaitu al-basir, artinya Allah Maha melihat. Tentu penglihatan Allah ini sangat sempurna.
beda jauh dengan makhluknya. Penglihatan makhluknya itu, manusia itu sangat terbatas. Manusia hanya mampu melihat benda ketika ada cahaya. Ketika di malam hari dan listrik tiba-tiba padam atau mati, maka tidak ada cahaya. Yang terjadi adalah mata kita tidak sanggup melihat benda. Kadang kita sampai tertabrak ya benda karena berjalan dalam kegelapan. Penglihatan kita ini sangat terbatas. Kita hanya mampu melihat benda yang ada di hadapan kita. Bagaimana bila di depan kita ini ada sebuah tembok besar yang menghalangi mata kita? Maka yang terjadi adalah kita tidak mampu melihat di balik tembok tersebut ada apa. Karena mata kita terhalang oleh tembok besar. Namun beda dengan penglihatan Allah. Allah itu Al-Basir. Allah Maha melihat, mampu melihat jutaan, ratusan, puluhan, berkilo-kilometer benda. Walaupun terhalang tembok yang sangat besar, Allah mampu melihat apa yang terjadi di balik tembok tersebut. Allah pun mampu melihat isi lautan yang dalam. Apa yang terjadi di langit yang tinggi, Allah pun mampu melihat. Allah pun mampu melihat dalam kegelapan. Saudaraku, demikianlah pesan cinta Ramadan dari saya. Semoga kita termasuk orang-orang yang berpegang teguh dengan tauhid. Dan kita berharap semoga ucapan terakhir kita saat kematian datang adalah La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, Man kana akhiru kalam La ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Saudaraku, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.